Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan profil dari usaha kita. Sebelum kita mulai, perkenalkan kami dari Kus Kalestia Beauty, tepatnya dari DT Kecantikan SMAN 1 Gondang Wetan. Sebelum kita mulai presentasi, perkenalkan saya Dwi Putri Anjani sebagai anggota Kus Kalestia Beauty. Dan saya Cinta Prameswari sebagai anggota. Saya Alvina Nisa sebagai ketua KUS. Saya Dian Cita Sari sebagai anggota. Saya Cahaya Lisa Badua sebagai anggota. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu profil usaha kita. Perkenalkan, nama saya Nurul Madani, saya dari Mahasiswa 2. Di sini Baik, kita mulai presentasi kita pada siang hari. Kus Kalestia Beauty adalah usaha yang bergerak di bidang kecantikan dan perawatan diri yang berkomitmen untuk membantu setiap individu tampil percaya diri dengan pesona alaminya. Jadi, visi kita dari KUS itu, visi dan misi kita adalah menjadi pilihan utama yang menginspirasi percaya diri dan ekspresi diri melalui produk kecantikan berkualitas tinggi. Misi kami adalah menciptakan produk make up yang inovatif, aman, dan berstandar global. Yang kedua, memberdayakan pelanggan untuk mengeksplorasi dan merayakan kecantikan unik mereka. Yang ketiga, menjaga komitmen terhadap kualitas, etika, dan berkelanjutan dalam setiap proses bisnis. Kami memiliki jenis-jenis usaha. 1. Make up pesta atau event. Kami menyediakan jasa rias untuk menghadiri acara seperti pesta ulang tahun, wisuda, lamaran, atau perayaan lainnya. 2. Make up pengantin atau wedding make up. Kami juga menyediakan paket rias pengantin lengkap, mulai dari rias akad, resepsi, hingga perubahan gaya atau touch up seperti noda bekas jerawat atau bekas minuman seperti itu. Biasanya disertai dengan paket busana dan aksesoris. Jadi nggak perlu bingung lagi untuk mencari busana dan aksesoris. Yang ketiga, make up wisuda. Layanan rias wajah untuk momen wisuda agar terlihat elegan dan segar di foto maupun di panggung. Yang keempat, make up foto atau studio. Jasa rias khusus untuk sesi pemotretan, baik foto formal, fashion, maupun pre-wedding. Yang kelima, make up artistik atau karakter. Kami juga menawarkan rias karakter untuk kebutuhan teater, film, cosplay, atau pertunjukan seni. Biasanya di Pasuruan ini seperti karnaval dan lain sebagainya. Yang keenam, make up harian atau natural. Layanan rias make up untuk aktivitas sehari-hari agar terlihat segar namun tetap natural. Biasanya make up ini digunakan untuk rapat kantor dan lain sebagainya. 7. Kursus make up atau pelatihan. Selain melayani make up langsung, usaha ini juga bisa berkembang dengan membuka kursus atau pelatihan bagi mereka yang ingin belajar menjadi muak profesional. Biasanya itu kita janji temu di mana dulu, atau di rumah klien atau di rumah kita sendiri. Target pasar. Kita juga mempunyai target pasar. Di antara lain 1. Pelajar dan mahasiswa. 2. Calon pengantin dan keluarga. 3. Wanita karir dan profesional. 4. Model, influencer, dan konten kreator. 5. Anak-anak dan remaja.
media sosial sangat efektif untuk mempromosikan produk atau jasa dan bekerja sama dengan influencer dapat membantu meningkatkan kesadaran merek. Rencana keuangan kita yaitu yang pertama itu modal awal kita. Modal awal digunakan untuk membeli berbagai perlengkapan dan peralatan make up. Dalam usaha ini, modal awal diperkirakan sekitar 1 jutaan. Dana tersebut digunakan untuk membeli alat-alat make up seperti foundation, eyeshadow, rosette, dan lipstick, serta produk perawatan kulit pendukung. Sebagian modal juga dialokasikan untuk biaya promosi awal seperti pembuatan poster serta promosi di media sosial. Lalu ada rencana keuangan kita. Yang kedua itu biaya operasional. Setelah usaha berjalan, kita akan biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulan. Biaya ini meliputi penggantian alat make up dan bahan habis pakai. Biasanya transportasi apabila menerima panggilan make up ke rumah pelanggan itu, atau jika usaha memiliki asisten, maka gajinya juga termasuk dalam biaya operasional. Dan yang ketiga yaitu sumber pendapatan. Pendapatan usaha make up diperoleh dari berbagai layanan yang ditawarkan seperti make up harian, make up wisuda, make up pengantin, dan make up pesta atau acara khusus lainnya. Ya, itu bisa menentukan job masing-masing. 4. Perhitungan keuntungan. Keuntungan bersih diperoleh dari selisih antara pendapatan dan biaya operasional. Jadi pendapatan kita dikurangi biaya operasional, yaitu untuk membeli bahan-bahan yang habis dan yang tidak sedikit. Dan yang terakhir, strategi keuangan. Sebagian keuntungan sebaiknya disisihkan untuk pengembangan usaha, seperti membeli peralatan baru, menambah kualitas produk make up, atau meningkatkan kemampuan melalui kursus tarian. Selain itu, investasi kecil dalam promosi online sangat penting agar usaha semakin dikenal oleh masyarakat. Pendapatan. Kita membagi pendapatan yaitu trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Satu trimester di dalamnya ada 3 bulan. Kita memulai dari Maret sampai Mei sama dengan 1.200.000. 1.200.000 itu adalah hasil dari job-job kita selama bulan tersebut, yaitu make up pengantin hijab, make up photoshoot, make up lamaran, dan make up Kartini. Karena di bulan itu ada event Kartinian. Trimester kedua, yaitu bulan Juni sampai Agustus, kita mendapatkan 2 juta besar sekali ya. Ya karena di situ banyak karnavalnya bukan satu saja, ada yang karnaval Binongan, ada yang karnaval bulan Wetan. Kita memiliki job lain yaitu make up pengantin hijab, make up photoshoot, dan make up lamaran. Dan trimester terakhir yaitu bulan September sampai bulan November, kita mendapatkan 1.100.000. Job kita selama trimester 3 yaitu make up pengantin berhijab, make up photoshoot, dan make up lamaran. Ini adalah dokumentasi dari make up Rizkani. Ini make up pengantin hijab. Pengantinnya siapa? Atau
Ini job. Job dari tetangga. Orang luar. Hah? Orang luar. Tetangga. Ya ikut tetangga. Oh, iya berarti tetangga. Iya. Tetangga menyarankan. Tahu kamu dapat informasi dari tetangga gitu. Ya. Dan ini make up ini. Ini make up photoshoot. Ini before after dari model kami yang kantor. Mau ini, jadi muse-nya untuk Saya beri kesempatan untuk model untuk memperagakan apa yang ada. jadi yang lainnya minggir sebelah sana. Dari sana. Dari sana, pose-nya ke sini ya. Ini kan saya tahu utuhnya. Oh, enggak gini kan enggak lihat ya. Ini pengantin hijab ya? Iya. Ya, pengantin hijab. Jadi inilah penampilan dari Puspita. Oh iya. Ya sudah, ini lanjut sudah. Yang bertema pengantin. Pengantin berhijab. Saya dulu ya. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Celestial Beauty. Ini yang pertama saya komentari di presentasi tadi. Ya, presentasi jauh-jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, sudah menggunakan metode yang tadi. Bukan, terus presentasinya urutannya juga bagus sampai rencana, terus kelihatan dari perkembangan keuangan tadi jelas ya. Jadi apa yang kamu lakukan dalam ini Pak Wan di otaknya sudah jelas. Berarti artinya presentasimu berhasil. Di luar ada Makasih, ini, Wan. oh ada karnaval, ada presentasi itu akhirnya otak saya tahu. Jadi presentasi itu berhasil kalau audienya ngerti apa yang kamu jelaskan. Ya, tidak ada meskipun nanti tetap kalau profesional tetap perlu ditingkatkan. Mungkin saya usul ke Bu Rika supaya anak-anak itu PD kita dilatih profesional. Coba nanti yang dipajakan ini dok, seolah-olah ini kan nggak diperhatikan. Padahal sebenarnya startnya ini kan hanya model, iya kan? Ya harus bajunya harus profesional. Loh, ini saya sudah searching di Google. Oh, yes, ya. Perias make up profesional bajunya loh. Ini, jadi kayak Apronnya ya Pak ya? Hah? Apronnya itu. Yang ini yang Iya. bagian liar, jadi bajunya pede gitu, semagonta, gitu. Nah, jadi nanti kedepannya gitu sehingga kalau saya melihat di salon-salon modern juga nggak kalah sama yang model, yang merias itu jadi ya kece gitu. Oh, berarti ada seragam setiap busnya gitu. Jadi kamu sendiri harus cantik, kamu yang mencantik orang, kamu juga harus cantik. Paham ya? Kalau kamu nggak cantik orang nggak percaya. Paham ya? Nah ini Pak Wan mengajari kamu profesional. Tuh, terus untuk cover make up, jadi saya lihat before afternya. Oh, ya ini. Nah, jadi kalau kemarin kalau aku kemarin sama sekarang sama-sama bagusnya. Jadi kalau untuk make up, kemampuan make up sudah bagus ya. Saya panggil. Saya kalau ini ya, saya lihatnya kan dulu foto sama anak-anak kan pas make up dong. Saya cari sini aku sini di sini. Ternyata nggak ketemu karena memang before afternya beda karena sudah tipe ini sudah anak-anak sudah profesional dan degradasi ininya dan pinter. Ini yang membuat Pak Wan jadi percaya diri bahwa kalian ini bisa, ya.
itu saya pikir harus begini. Jadi tidak hanya pintar make-up tapi harus punya visioner, manajerial. Iki tek uang sakmene dunia pas bisin pas rame-ramenya kudu apa. Dapat aja tanya dari mana? Tetangga. Berarti tetangga jadi marketing yang bagus. Ngapi orang tanggomu kabeh diapi. Banyak cerita kan lho Mbak, aku ngene laku murah ning Joko Piro aku lah. Jadi ngomong ngono itu jangan sambil marketing. Itu sama tak 10%. Ya gitu ya, itu bagian dari marketing. Ya gitu. Jadi itu penting itu. Kalau nggak ada itu kamu pintar merias tapi nggak ada marketingnya, nganggur lah. Gitu ya. Tapi dari presentasinya Pak Wan sudah saya katakan bagus ya. Ini bagian hijab ya. Ya mungkin saya usul satu, kalau supaya presentasi bagus semua 1, 2, 3, 4, 5 ikut, kalimat semua ikut. Nah, ini karena ini satu tim, presentatif gitu kan. Jadi saya pikir nanti untuk make up ya beliau ini yang pakarnya. Kaki saya kalau saya api aja nanti ternyata ini alisnya kurang. Wah ini harus banyak belajar dulu. Gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban. Silakan mungkin Pak Edi. Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus celestial beauty ya? Ya. Apa itu maksudnya? Apa aja sebentar? Jadi celestial beauty itu artinya itu kecantikan alami, Pak. Jadi kita itu membuat kita membuat orang untuk tampil cantik dan pede. Itu tuh tampil cantiknya tidak hanya itu tuh memancarkan aura kita, memancarkan aura elegan dan natural, alami dari bentuk mukanya sendiri itu. Bentuk mukanya sendiri ya. Ini yang lebih ini kan pasti make up ini kan istilahnya itu dikeroyok ya, dikerjakan bersama-sama. Yang bagian ini siapa, yang bagian ini siapa, yang bagian bikin alis siapa, yang bagian apa itu namanya di atas matanya itu siapa. Oh, kamu ya lebih banyak kamu ya, kita. Mua, kalau mua itu berarti overall semua untuk make up itu pihak ketua kusnya. Jadi kalau hijab, istilahnya hijab dulu, terus sanggul, terus pemakaian kostum itu biasanya Anggota hanya mendampingi Pak. Jadi kalau seumpama Vira butuh peneliti, butuh apa, butuh make up itu kita dari ketua. Itu pendapatnya bagus, presentasinya juga bagus. Saya mau tanya, itu di atas matanya itu memang jangan apa itu jangan coba merem jangan awal gitu. Nah itu apa itu ya yang sebelah kiri dari saya? kiri ya. Kok kayak hampir tidak sama itu antara kiri dan kanan. Dalam artistik logo Oh, itu kelopaknya. Itu kelopaknya kayak Iya. gitu. Oh iya. Kelopaknya kayak gitu ya. Oke. Cara webnya bagus, presentasinya juga bagus. Memang kata Pak Wawan, mungkin yang ini juga tadi juga ikut menjelaskan ya supaya semuanya lebih kompak bekerja sama dalam presentasi. Terus juga apa itu jilbabnya juga bagus juga, tapi yang dalam itu apa namanya Bu? Itu kurang presisi ya, lebih agak miringan ke barat ya. Semuanya oke lah, bagus. PK-nya juga bagus. Saya paling dari yang ini yang ke itu dari depan ke atasnya juga paling, kata Bapak juga paling, saya juga paling keren. Terus secara keseluruhan alisnya juga sama. Tapi saya yang perasaannya itu ternyata juga apa itu namanya kelopak matanya memang skor bukannya terus ya bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Masih Pak Edi.
Jana. Ya, terima kasih. Mungkin saya di sini berkomentar mengenai muanya ya, karena ya pengalaman saya kan pernah juga jadi modelnya gitu. Nah, menurut Mbak Muanya, untuk memilih alat-alat make up ataupun make upnya, apa persiapannya yang terlebih dahulu? Apakah mengetahui jenis kulitnya? Mungkin kalau banyak, bagaimana caranya biar make up itu tetap stay di situ, nggak longsor? Kalau kulit berminyak mungkin pakai primer, terus setelah itu pakai nggak takut di area itu yang terlalu mengeluarkan minyak. Apakah nanti perlu touch up atau bagaimana? Tiap berapa menit atau bagaimana? Tapi kalau gitu Gimana kalau caranya? itu pakai itu apa setting spray. Tiap tahapnya itu pakai setting spray. Iya. Baik itu make up natural look dan juga pengantin, Iya. sama saja. Sama. Nah, kalau make up itu kan biasanya lebih menonjol, orang kan melihatnya ke mata ya. Seperti Pak Edi tadi kan sudah teralihkan ke pandangan mata. Nah, bagaimana caranya biar si modelnya ini tidak jatuh kayak terangkat gitu loh, matanya lebih mencolok atau gimana? Kayak ya, lebih hidup lah, bagaimana caranya? Kan biasanya kalau gambar alis itu kan kanan kiri kadang beda gitu, bagaimana caranya biar simetris sama gitu? Warna yang dipakai itu harus yang cocok sama bajunya. Iya. Terus berulang kali gitu loh. Misalnya gimana maksudnya? Kan biasanya kalau udah kelihatan sama MO-nya kan udah ya, itu enggak, kalau biar kelihatan di kamera gitu loh. Jadi ngeceknya gimana? Cara ngeceknya bagaimana? Kan kalau berdua ya kalau bagian foto kan orang lain, gitu kan kacamata orang itu berbeda. Terus bagaimana cara ngecek? Ya kita memakainya agak banyak Oh, jadi banyak sih, lumayan biar kelihatan satu alis biar sama. Tapi kan biasanya ada yang sebelah kanan atau kiri tekan gitu. itu biasanya dibingkai terus kita koreksi lagi pakai concealer. Mungkin dari saya. Makasih Bu Jana. Baik, nah, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagum untuk walaupun kalian ini adalah tim-tim yang kalau ngomong kesulitannya itu Senin Kamis Jumat Sabtu itu nggak sama ya. Pada detik-detik terakhir pun kalian itu sedikit-sedikit sudah over urgent, sudah kritis ya. Tapi terima kasih untuk kesulitannya sampai akhirnya kalian juga menampilkan materi yang luar biasa. Koreksi sudah untuk kesatuan dan kesatuan tim sudah overall oke. Cuman yang sekarang Bunda Bunda koreksi itu adalah alis yang turun sebenarnya. Ya, itu alisnya turun, harusnya diangkat. Itu turun, itu alisnya. Ya, jadi wajahnya kelihatan kayak sedih. Kalau orang awam mungkin tidak akan terlihat begitu detail ya. Kalau Pak Edi sebenarnya mau tanya itu matanya kenapa? Sebenarnya itu cuma nggak paham itu mata itu kenapa aneh apa-apa. Tapi kalau Bunda lihat wajahnya sedih karena alisnya turun. Nah itu saya tidak hanya mengkoreksi semua ya, saya mengoreksi semua dalam tim ini karena harusnya di dalam tim ini itu bisa semua ngalis gitu ya. Jadi yang membuat salah itu adalah alis yang turun. Yang turun yang mana Bunda? Kiri saya. Itu kiri saya. Jadi itu yang turun. Jadi kelihatannya matanya yang sebelah kanan ini memang keluar, yang ini kelihatan kayak orang
sedih gitu. Coba ditutup pula. Nah, yang ini kelihatan turun, yang sebelah sana saya tutup yang sebelah sana ya. Nah, yang ini press. Nah, itu. Nah, akhirnya ketemu sebenarnya masalahnya bukan di kelopak. Kalau kelopaknya sama center, alisnya yang turun yang sebelah kiri. Oke, sudah paham ya kesalahannya, tapi saya tidak menyangka luar biasa isi materinya. Ya, isi materinya, presentasinya, andai kata dari awal sampai akhir begini luar biasa. Andai kata dari awal sampai akhir kalian bisa mempertahankan seperti ini luar biasa. Tapi terima kasih sudah berjuang di detik terakhir. Saya ucapkan selamat untuk Celestial Beauty ya. Semoga tambah sukses.